Hey guys, kali ini saya akan bagi-bagi sedikit ilmu buat dropshipper-dropshipper yang sudah lebih berpengalaman. Artinya, dropshipper-dropshipper yang sudah melewati fase berjualan lewat WhatsApp. Buat kamu-kamu yang belum berjualan lewat WhatsApp, bahkan belum pernah berjualan online sama sekali, tonton video-video kita yang lalu terlebih dahulu. Belajar kenapa berjualan di WhatsApp itu penting dan gimana caranya berjualan lewat WhatsApp. Setelah itu kamu praktekkan dulu, dapatkan hasilnya, baru kembali ke video ini. Karena gini loh guys, berjualan di WhatsApp itu tuh untungnya banyak banget. Kenapa? Karena kita udah kenal secara pribadi dengan kontak kita. Jadi misalkan kita jualan di sana ya, kita update status WhatsApp kita. Kita lihat ada orang yang tertarik. Jadi dia udah nontonin nih story kamu atau WhatsApp status kamu dari video awal sampai akhir. Jadi dia udah tertarik nih dan dia udah tahu kalau kamu berjualan online. Maka kamu bisa langsung kontak dia. Nggak perlu sungkan karena kamu kenal sama orangnya. Nah, di sini kamu bisa bangun hubungan dengan dia, lalu mulai berjualan, dan suatu saat kamu bisa closing. Nah, buat kamu-kamu yang sudah lebih berpengalaman, kamu sudah melewati fase ini, dan kamu juga udah tahu, jualan di WhatsApp itu ada kelemahannya, yaitu kontakmu terbatas. Orang-orang yang kamu kenal secara pribadi itu terbatas. Nggak mungkin kan kamu punya 10.000 teman yang kamu kontak secara intens. Kamu setiap hari chat. Waktumu bakal habis hanya untuk chat saja. Nah, disinilah sebagai penjual online, kamu harus mulai memperluas pasar kamu, mulai mencoba berjualan ke orang-orang yang nggak kamu kenal. Sebetulnya ada dua tempat ya. Yang pertama adalah marketplace konvensional, seperti Tokopedia, seperti Shopee. Ada juga sebuah marketplace yang isinya tuh banyak banget orangnya, yaitu Facebook Marketplace. Fokus video kali ini adalah di Facebook Marketplace dulu. Konsep berjualan di Facebook Marketplace itu sebetulnya sama dengan konsep berjualan secara umum. Bahkan bukan berjualan online, hanya berjualan offline saja. Jadi gini, kalau kita punya sebuah produk dan ada orang yang menginginkan produk kita, maka di sini ada kesempatan terjadi transaksi jual beli. Sebagus apapun marketing kita, kalau orangnya emang nggak butuh atau nggak kepingin beli barangnya kita, ya dia kesempatannya kecil sekali untuk pada akhirnya membeli barang kita. Kalau kita gunakan bahasa kerennya yang secara singkat, kita harus menentukan target market terlebih dahulu. Nah, target market ini bisa kita filter. Yang paling mudah adalah menggunakan lokasi. Ini adalah filter yang paling basic. Karena kalau kita berjualan di Facebook Marketplace, kita ini berjualan ke seluruh orang di Indonesia. Nah, kita mesti bisa menarget kira-kira siapa yang butuh produk yang kita punyai. Makanya, lokasi ini jadi filter yang paling mudah untuk diimplementasikan. Walaupun dia paling mudah, tapi dia bukan artinya murahan. Karena gini, salah satu dari tim kami, Demanda, adalah seorang penjual online yang memang sudah sukses. Omset dia bulanan itu sudah nggak lagi di angka jutaan, tapi miliaran. Nah, target market berdasarkan lokasi ini adalah salah satu filter kesukaan dia. Dan menurut dia, ini memberikan hasil yang sangat-sangat maksimal buat jualan online-nya. Jadi gini, dia berjualan beberapa aparel wanita, seperti tas, seperti dompet, seperti baju, dan lain-lain. Nah, pada saat dia berjualan dompet, dia nggak akan nembak satu Indonesia Raya, tapi dia akan upload produknya di Facebook Marketplace berdasarkan kota-kotanya. Jadi kalau di Surabaya lagi trending banget tas selempang wanita, maka dia akan posting di Surabaya. Kalau di Makassar, ya dia akan posting di Makassar. Nah, pertanyaannya, gimana kita bisa tahu lokasi-lokasi barang yang terlaris ini? Jawabannya adalah dengan menggunakan Google Trend. Ini juga alat yang dipakai oleh tim kami untuk menemukan winning product dan winning location-nya. Caranya bagaimana? Cukup mudah, kita ikuti saja tutorial berikut ini. Oke, pertama-tama kita langsung masuk ke website Google Trends terlebih dahulu, yaitu trends.google.co.id. Nanti akan saya tampilkan di deskripsi, sehingga kamu tinggal klik aja. Yang harus kamu pastikan adalah ada ini, tanda tanya geo sama dengan ID. Artinya kita hanya melakukan pencarian di wilayah Indonesia saja. Nah, interface dari Google Trend itu tuh sama aja antara website dan kalau kamu search di HP kamu. Untuk keperluan tutorial ini, saya menggunakan laptop supaya lebih gampang dibaca. Nah, langkah pertama yang harus kamu lakukan sebelum kamu menggunakan Google Trends adalah kamu harus tahu
produk apa sih yang kepingin kamu jual. Misalkan ya, saya kepingin jual daster, maka saya tinggal ketik di sini. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah mengganti filternya. Dari web search, kita pilih ke Google Shopping. Karena filter Google Shopping ini berkaitan dengan e-commerce, berkaitan dengan transaksi jual beli. Kalau web search ini sangat luas sekali. Jadi misalkan kita search daster ya di web search, maka yang keluar belum tentu jual beli daster, tapi bisa saja mungkin cara menjahit daster atau model daster terbaru 2023. Jadi saking luasnya, malah nantinya nggak kemana-mana. Makanya filter Google Shopping ini penting. Kalau di HP kamu, cara mengganti filternya agak berbeda. Jadi kita ikuti tutorialnya, tapi yang namanya Google Shopping, filter Google Shopping ini, idenya sama, baik di website ataupun di HP. Jadi jangan lupa ganti filternya ke Google Shopping. Lalu kita masuk ke grafik di bawahnya, interest over time. Jadi di sini kita disajikan sebuah grafik yang menggambarkan volume pencarian di 12 bulan terakhir. Ini bisa diganti-ganti, bisa 7 hari terakhir, bisa juga 30 hari terakhir, bisa juga 90 hari terakhir. Tapi untuk tutorial ini kita kembali ke yang setahun terakhir dulu. Nah, tadi saya sudah bilang kalau grafik ini menggambarkan volume pencarian. Tapi angka-angka di sini kita jangan baca angka mutlak. Misalkan seperti ini. Pada Januari tanggal 23 sampai 29 di tahun 2022, ada orang mencari daster sebanyak 100 orang. Bukan seperti itu caranya. Tapi ini adalah indeks popularitas. Kalau dia ada di angka 100, artinya dia paling populer, sangat populer. Kalau dia di angka 50, berarti popularitasnya tinggal setengahnya saja. Nah, lalu kalau dibilang popularitasnya 100, itu berapa orang yang search? Kita nggak tahu, karena itu adalah data privasinya dari Google. Yang Google tampilkan ke kita adalah seberapa populer sih daster ini di hari-hari atau tanggal-tanggal tertentu. Nah, setelah kita lihat grafiknya, kita scroll ke bawah dan kita melihat, wow, ternyata daster ini populer di Maluku, populer di Bengkulu, populer di Kalimantan Selatan. Dan kita juga melihat, wah, indeksnya ada 100. Jadi di Maluku ini dia paling populer. Kalau di Bengkulu, dia tidak sepopuler di Maluku. Bahkan tingkat popularitasnya jauh dari 17 ke 100. Nah, yang kita harus lakukan adalah mengganti sub-region ke city, kota. Di sini kita akan ditampilkan kota-kota mana yang paling populer nih kalau daster. Seperti kalau di sini Situbondo, dia paling populer. Tapi yang harus kita ingat, kota-kota ini bisa berganti-ganti tergantung berapa lama kita search. Misalkan kalau kita lihat dari 3 bulan terakhir, maka sub-region-nya pun akan berganti dan kota-kotanya akan berganti juga. Nah, ternyata di 3 bulan terakhir yang paling populer itu adalah di Cibinong dan Bogor. Saat kamu sudah menemukan kota-kota ini, maka kamu tinggal berjualan di Facebook Marketplace daster tersebut dan kamu masukkan kotanya. Misalkan seperti ini nih. Jadi kita tinggal klik Cibinong, Bogor. Maka barang kamu akan difokuskan untuk dijual di Cibinong. Nah, setelah kita melakukan input, kita bisa upload produk yang sama, tapi kita fokuskan ke lokasi yang berbeda. Misalkan kita bisa jual di Situbondo, kita bisa jual di Subang, dan lain sebagainya. Setelah itu, kita juga mesti memikirkan bahwa keyword atau search term yang kita pakai ini kan hanya daster ya. Kita juga pikirkan variasi-variasi katanya. Misalkan daster murah, misalkan daster kekinian, dan lain-lain. Lalu lakukan hal yang sama seperti tadi. Kalau kamu sudah menemukan kota-kota yang lainnya, tinggal kamu input lagi di Facebook Marketplace. Walaupun dagangannya sama, kita bisa menjual di banyak kota yang berbeda. Gimana? Mudah kan menggunakan Google Trend untuk mencari winning product dan winning location sehingga jualan di Facebook Marketplace kamu bisa jadi laris? Mudah-mudahan tutorial ini membantu jualan online kamu sehingga kamu bisa menjadi penjual online yang jauh lebih sukses dari kamu yang sekarang.
Kalau kamu suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Sehingga kamu bisa menemukan video-video terbaru dari kami, dan kamu bisa langsung mengaksesnya saat itu juga. Selamat berjualan dan semoga sukses selalu.